Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat dan saudaraku sekalian dimanapun berada, terkhusus sahabat dan saudara kami yang ada di Masamba dan sekitarnya yang hari ini tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, barakallahu fiikum. Jadi di tengah bencana, di tengah ujian yang tentu ini tidak mudah ya dalam pandangan manusia. Tapi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah masih selamatkan kita dari bencana yang luar biasa ini. Saya teringat semalam seseorang sahabat saya menelpon saya dan setelah berbincang-bincang, setelah saling bertanya kabar, di ujung-ujungnya beliau menyampaikan, saya minta nasihat dari antum. Sambil dia terisak suaranya menjadi serak gitu. Dia begitu sedih dan dia begitu berat untuk menyampaikan masalahnya. Saya kisahkan ada satu kondisi sakit yang sakit yang tidak pernah dia bayangkan. Sakitnya sesuatu yang Masya Allah dalam kacamata medis ini sangat-sangat termasuk penyakit yang sangat berat. Dan beliau ini orang kesehatan sehingga tahu persis dalam logika kesehatan apa yang terjadi setelah ia positif. Dan beliau sangat-sangat sedih sekali ya. Seorang laki-laki yang bagi saya adalah bahkan senior dari saya. Tapi di balik telepon dia begitu menangis ya, yang tidak bisa terbayangkan begitu berat beban yang ia pikul. Dan meminta nasihat dari saya yang fakir ini ya, yang punya ilmu apa-apa tentunya, kecuali apa yang Allah ilhamkan dan Allah berikan petunjuk darinya. Maka saya hanya teringat apa yang nasihat guru-guru saya sering sampaikan, bahwa dalam kehidupan ini kita akan bermain, kita akan berada pada dua situasi. Kita tidak akan pernah berada pada situasi yang ketiga, tapi selalu berada pada situasi bagaimana siang dan malam. Kalau tidak siang, ya malam. Sebagaimana kalau kita melangkah, kalau tidak dengan kaki kanan, ya kita melangkah dengan kaki kiri. Yang pasti kehidupanmu seperti itu. Mengambil dari hadis Rasulullah SAW yang mafhumnya dikatakan bahwa ajib, sungguh ajaib ya, urusan seorang mukmin, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ajaib bagi Rasul? Karena di saat dia berikan nikmat, maka ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan sebaliknya, ketika dia berikan ujian, cobaan, dan ia bersabar, maka sungguh itu sangat baik baginya. Maka bagi orang mukmin, orang beriman, dia sadar betul, sadar sepenuhnya bahwa kehidupan ini adalah seperti siang dan malam. Kalau Anda tidak berada di waktu siang, Anda berada di waktu malam. Kalau Anda tidak berada di waktu malam, Anda pasti berada di waktu siang. Sama Bapak Ibu semua, sahabatku semua, saya dan Anda dan siapapun manusia di dunia ini, kalau dia tidak dalam kondisi diberikan nikmat, dia diberikan ujian oleh Allah SWT. Yang pada hakikatnya nikmat pun itu ujian. Bapak Ibu sahabatku yang hari ini tengah diuji di Masamba dan sekitarnya, ujian ini buat apa? Ujian buat menaikkan level seseorang. Ujianlah untuk menaikkan level seseorang. Ya, dan hanya orang yang akan naik level yang diuji oleh Allah SWT. Maka bersyukurlah sahabat-sahabatku semua. Bersyukur kenapa Allah memilih Anda. Allah memilih kalian semua. Dan sungguh ya, kalau kita melihat kacamata dunia, kita akan bersedih dengan kehilangan di dunia ini, harta benda, rumah, jabatan, sanak famili,
Ya, kalau kita lihat dengan kacamata dunia pasti membuat kita sedih. Tapi kalau kita lihat kacamata iman, tidak ada alasan kita untuk sedih. Alasannya kenapa? Yang pertama, bukan milik kita, semua titipan Allah SWT. Yang kedua, yang kita miliki saat ini dalam tanda petik memang akan kita tinggalkan. Hanya dua situasi. Kalau kita tidak tinggalkan, akan meninggalkan kita. Yang saya hari ini miliki, apa yang saya miliki hari ini? Baju ini, jaket ini, baju ini, apapun ini. Kalau bukan saya meninggalkannya, dia akan meninggalkan saya. Bahkan harta nyawa saya pun seperti itu, nyawa anak pun seperti itu. Apa yang kita perlu sedihkan? Semua dari Allah SWT. Nah, lalu apa yang harus kita lihat kalau dalam kajian PPH disebut dengan pesan cintanya? Insya Allah. Ini ujian keimanan, bukan ujian sekedar bencana. Karena mungkin alam ada erupsi, ada erosi, ada kerusakan alam. Iya, memang ada kontribusi di situ. Tapi sekali lagi kita melihat catatan mata iman, semua dari Allah dan semua ujian keimanan. Ada satu hal yang senantiasa dinasihatkan oleh guru-guru kita, apa itu? Ada satu poin dalam perjalanan iman seorang hamba ini yang level ujian itu di atas dibandingkan ujian-ujian yang lain. Dan siapa bisa menyelesaikan ujian ini, maka level dia itu level yang tertinggi, sebagaimana Anbiya, Siddiqin dan Syuhada. Kalau sholat, puasa itu amalan yang sangat baik, tapi itu ujiannya sesaat saja. Anda sholat hari selesai. Jihad pun sesaat. Tapi ada satu hal yang ujian itu long life, sepanjang hidup kita. Apa itu? Ada satu bab dalam hidup kita, yaitu bab ujian tentang sangka baik kepada Allah SWT. Ini ujiannya adalah sepanjang hidup kita ujiannya. Ya, tidak ada istirahatnya sampai kita meninggal dunia. Maka teman-teman semua, bagaimana ketika kita menghadapi bab ujian sangka baik ini? Kita melihat atau merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 216. Saya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Kalimat yang agung yang membungkus semua hal. Satu ayat ini menjadi jawaban semua masalah kita. Kata Allah seperti apa? Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal baik bagimu, Masya Allah. Dan boleh jadi kamu suka sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan di sisi Allah semuanya baik. Di sisi Allah semuanya baik. Kenapa baik, teman-teman semua? Karena yang paling mencintai kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menuliskan takdir hambanya, ya, saya dan siapapun ditulis oleh Allah, ya, tidak ada satupun Allah menuliskan dalam hidup kita ini satu kondisi di mana itu buruk untuk kita. Tidak ada. Allah menuliskan takdir kita takdir yang terbaik semuanya. Karena memang Allah itu menginginkan kita selamat dunia dan akhirat. Sekali lagi, Allah menginginkan kebaikan buat kita di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'du ila darissalam. Dan sesungguhnya kata Allah, Allah tegaskan, Allah mengajak kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka pada situasi apapun bagi Allah semuanya baik. Nah, terkhusus ketika bab ujian, bab masalah yang Allah kasih dalam bentuk sakit misalkan, ujian seperti ini, kita bersyukur. Kenapa teman-teman semua? Orang yang tengah diberikan sakit ini mendapatkan perhatian khusus. Orang sedang diuji dengan bencana ini sedang mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Saya kasih ibarat seperti ini. Kalau anak Anda sakit, gitu, setiap orang pasti sayang kepada anaknya, ya. Setiap orang pasti sayang sangat kepada anaknya. Tapi kapan rasa sayang itu bertambah berlipat-lipat kali? Secara umum pada dua situasi. Pada saat anaknya berbuat baik, maka orang tuanya pasti akan senang sekali. Atau pada situasi yang kedua, pada saat anaknya sakit, maka orang tua akan sangat sayang. Bahkan sebagian orang tua, bahkan sebagian besar orang tua, bahkan ketika anaknya sakit, dia rela meninggalkan pekerjaan, dia cuti dari tempat kerjanya, dia batalkan semua jadwal-jadwal kegiatan untuk apa? Menemani anaknya. Dan
ketika anaknya sakit, orang tua tidak akan memarahi anaknya. Walaupun dia berbuat salah, dia bagaimanapun dia akan berusaha untuk memahaminya, dia berusaha untuk mencintainya, menyayanginya pada saat anak kita sakit. Maka pun Allah seperti itu dengan kita, teman-teman semua. Ketika orang diuji dengan penyakit, dengan bencana seperti ini, Allah sedang memberikan perhatian khusus. Ya, Allah tengah memberikan perhatian khusus pada kita semua. Dan Allah tidak tega mengazabnya. Dalam pandangan kita menganggap mengazab, tidak. Di sisi Allah sedang bersenang-senang dengan kita. Maka terima segala bentuk yang kita tidak sukai ini sebagai hadiah dari Allah. Maka dalam mafhum hadis dijelaskan bahwa orang-orang diuji, orang beriman itu jangankan bencana yang sebesar ini. Bahkan kaget pun kalau dia ridho itu menyebabkan dosanya diampuni. Tertusuk duri diampuni dosanya. Masya Allah. Apalagi kita diuji dengan ujian yang begitu berat ini. Allah hendak menginginkan mungkin dosa-dosa kita diampuni melalui kesabaran kita, melalui sangka baik kita untuk menghadapi situasi ini. Terimalah semua baik bagi Allah. Semua baik bagi Allah. Dan pelajaran penting buat kita semua, bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang sesaat saja. Dan kita memang Allah sudah takdirkan bukan menjadi makhluk dunia. Kita cuma melewati persinggahan. Sehingga apa yang kita dapatkan, alhamdulillah kita manfaatkan untuk bekal kita di akhirat. Apa yang yang pada akhirnya hilang di dunia, memang kita tidak akan bawa pergi. Yang kita bawa pergi adalah iman dan amal soleh kita. Saya bacakan di surat Al-Mu'min ayat 112 sebagai penguat ketika kita menghadapi ujian ini. Allah berfirman seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Insyaallah. Dan Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Al-Mu'min 112. Allah bertanya, berapa lama sebenarnya kita hidup di dunia ini? Ya, Allah jelaskan, orang-orang ketika di akhirat nanti kita menganggap hidup di dunia lama, menderita di dunia lama. Nanti di akhirat orang ketika ditanya sama Allah, dikonfirmasi, sudah berapa lama kamu hidup di dunia? Berapa lama kamu bahagia di dunia? Berapa lama kamu susah di dunia? Apa yang dijawab oleh penduduk akhirat? Ya, kami hidup singkat saja. Ya, di ayat mereka berkata, mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Bayangkan, kita hidup 60, 70, 80 tahun. Tapi jawaban kita setelah kita membandingkan kehidupan akhirat, mungkin cuma setengah hari atau mungkin 1 hari, tidak lebih. Begitu singkatnya. Teman-teman semua, sahabatku semua. Ya, saya yakin setiap orang yang hari ini mendengarkan, melihat video ini, Anda punya ujian, Anda punya masalah. Setiap orang. Ya, jangan terlalu meratapi nasib itu. Kenapa saya diuji? No. Orang lain pun diuji. InsyaAllah terima ini hadiah dari Allah. Di beberapa kajian guru-guru yang lain pun menyampaikan begini. Kadang kan kita ini suka gula-gula. Kita minta ke ibu kita, minta gula-gula. Kita dikasih gula-gula. Tapi gula-gula atau permen itu selalu ada bungkusannya. Anda minta coklat. Coklat itu ada bungkusan coklatnya. Mau enggak? Anda minta coklat lalu dikasih coklat tapi tidak ada bungkusannya. Coklatnya tok saja. Dikasih ini coklat yang kamu minta. Anda mau terima enggak? Saya kira Anda tidak terima. Anda akan menerima coklat yang lengkap dengan pembungkusnya. Padahal kalau kita butuh pembungkus atau coklatnya, tapi kita butuh bungkusnya. Dan setelah kita ambil coklatnya, gimana nasib bungkusannya? Apa kita ikut makan dan menelannya? Tidak. Kita buka bungkusannya dan kita buang. Lalu kita makan coklatnya. Teman-teman semua, di balik setiap musibah, di balik sebuah coklat yang enak itu, ada bungkusannya. Di balik hadiah, di balik sebuah bencana ini, ada coklat, ada nikmat yang Allah sedang tutupi yang mungkin kita belum lihat kecuali pakai kacamata iman.
Sekali lagi, orang kalau lihat coklat yang dijual, itu gak kelihatan coklatnya, bungkusannya aja. Tapi di baliknya kalau kita buka, ada coklat yang nikmat di sana. Pun bencana seperti itu, Allah tidak mungkin kasih sesuatu untuk mengazab kita. Gak ada untungnya bagi Allah kalau kita susah, gak ada untungnya. Ya, semua yang Allah kasih pasti baik menurut Allah. Maka terimalah ini hadiah teman-teman semua. Pagi ini alhamdulillah saya mendapatkan inspirasi untuk menuliskan satu pesan sederhana. Dan ini adalah merecall kembali apa yang guru-guru saya sampaikan. Sebagaimana Allah katanya mampu menghilangkan harta benda dan jabatan dalam hitungan waktu yang sangat singkat, dalam sekejap saja, maka Allah yang maha kuasa mampu mengembalikan semua itu dalam waktu sekejap saja, hanya dengan satu kata kun. Semua yang kita miliki akan pergi, dan semua yang kita tidak miliki akan bisa kembali. Maka jangan bersedih terlalu lama. Ayo kita berbenah. Bagi Allah mudah mengembalikan semua yang hari ini mungkin hilang. Bagi Allah mudah. Ada yang sakit, hari ini diambil kesehatan Anda, Allah mampu mengembalikannya dalam sekejap saja. Sekalipun semua dokter mengatakan kamu gak mungkin sembuh, bagi Allah dengan satu kata kun, kembali semua. Anda kehilangan harta, jabatan, rumah, kendaraan, dan Anda bersedih, ketahuilah bahwa Allah mampu mengembalikannya dalam waktu yang lebih singkat, bahkan dengan jumlah lebih banyak lagi. So, jangan bersedih. Bagi Allah mudah. Kekayaan Allah, hasanah Allah masih sangat luas dan tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Masya Allah, barakallahu fikum. Ayo kita sambut ujian ini dengan senyuman yang terbaik kita. Ya Allah, kamu boleh ambil semuanya. Ya Rob, ambil semuanya, apapun yang kamu ingin ambil dari diri saya. Tapi satu, ya Allah, jangan tinggalkan aku. Kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, ambil semua yang kau ingin ambil, karena itu milikmu semua. Itu milikmu, saya hanya dititipi saja. Tapi satu hal, jangan tinggalkan aku. Karena itu yang kita butuhkan. Allah, itu yang kita butuhkan. Sahabatku semua, apapun boleh pergi dari diri kita, harta, benda, jabatan, orang-orang kita cintai. Tapi satu yang tidak boleh pergi, satu yang harus kita perjuangkan mati-matian, habis-habisan, yaitu apa? Allah bersama kita. Allah, bagaimana cara sehingga Allah tetap bersama kita? Karena kebersamaan dengan Allah menjadi solusi untuk semua hal dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah dengan Abu Bakar ketika dikejar kaum kafir Quraisy dalam kondisi yang terancam, Abu Bakar begitu khawatir akan kematian begitu dekat. Kata Rasulullah apa? Jangan bersedih, jangan takut, karena Allah bersama dengan kita. Innallaha ma'ana. Kalimat yang sama pun Nabi Musa dan kaumnya itu terlontar ketika dikejar oleh Fir'aun. Ketika di depan mereka terbentang lautan yang luas, di belakang ada Fir'aun dan bala tentara siap membunuh mereka. Kaumnya Nabi Musa dalam kekhawatiran yang sangat khawatir, dalam ketakutan, di puncak ketakutan, karena akan begitu dekatnya kematian dengan mereka. Dan mereka sudah khawatir sekali. Dalam keputusasaan, Nabi Musa berkata, ya, jangan khawatir, jangan takut, sesungguhnya saya bersama Allah dan Allah pasti kasih petunjuk dan jalan keluar. Jadi poinnya Bapak Ibu semua adalah bukan pada ujiannya, bukan pada masalahnya, bukan pada sakitnya, bukan pada bencananya, tapi apakah pada setiap situasi ini kita dibersamai oleh Allah atau tidak. Itu poinnya. Semoga saya dan Anda diberkahi Allah SWT. Terus kita berikhtiar bagaimana terus yang kita cari adalah Allah, dan yang senantiasa membersamai kehidupan kita adalah Allah SWT. Kalau fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.